Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, khususnya rahmat kesehatan dan kesempatan. Kita telah menyelesaikan ibadah puasa selama 10 hari, dan hari ini kita memasuki hari ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur, keberkahan kesempatan, kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan, dan insya Allah semoga Allah memberikan kita sertifikat dengan derajat ketakwaan yang tinggi. Selawat dan taslim mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Semoga selawat yang kita sampaikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita mengharap semoga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaat dan Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini memohon izin kepada jemaah menyampaikan kultum dengan judul Puasa Memanusiakan Manusia. Kami ulangi, puasa memanusiakan manusia. Kata memanusiakan manusia sampai sekarang ini masih sering sulit untuk mencari makna yang sesungguhnya dari kata tersebut itu. Kalau kami terminologikan ke dalam bahasa Bugis, dari dua suku kata itu kami bisa mengatakan bahwa memanusiakan manusia adalah mapakatau rifadana rufatau. Tetapi ini juga keadaan pun kata ini sering juga kita masih mencari agar maksudnya dari kata itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk memudahkan pengertian bagaimana kata memanusiakan manusia, mari kita ambil falsafah Bugis Makassar dari 3 suku kata yang sering disampaikan pada situasi tertentu, yaitu sifakatau, saling menghormati, sifaka lebih, saling memuliakan, dan sifakaina, saling mengingatkan. Ketiga falsafah kata ini termasuk rangkaian memanusiakan manusia. Kata memanusiakan manusia ini sangat populer di kalangan dunia pendidikan. Ini kata sangat banyak muncul di tahun 2004
tatkala kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami perubahan, dan sampai saat ini pun kata ini masih sering muncul karena setiap pergantian menteri ada perubahan nama kurikulum. 2004 kurikulum namanya kurikulum berbasis kompetensi, dirubah menjadi kurikulum satuan pendidikan. Kemudian ada kurikulum 2013, ya Mas Nadiem waktu menteri merubah lagi menjadi kurikulum merdeka, dan sampai sekarang Pak Muti tidak merubah kurikulum tetapi memadukan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, hanya dia robah pendekatan pembelajarannya yang dinamakan deep learning, pembelajaran mendalam. Ini banyak sekali muncul kata memanusiakan manusia. Di lain pihak, di sektor pelayanan publik sering juga muncul kata ini, dan di sektor itu hak asasi manusia juga sering muncul kata memanusiakan manusia. Ya. Secara harfiah, ya, memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap individu dengan hormat, empati, dan penuh pengertian tanpa memandang dari jabatan, status sosial, suku, dan sebagainya. Konsep ini menekankan pengakuan terhadap eksistensi orang lain sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi puasa memanusiakan manusia adalah proses penyucian jiwa dan raga yang mengembalikan manusia pada fitrah kemanusiaan sejati. Kita sudah tahu bahwa fitrah manusia yang sejati itu adalah dua, fitrah spiritual di mana manusia berkemauan mau bertauhid, mau beragama, mau berakhlak dan sebagainya, dan fitrah yang kedua adalah manusia mencintai yang namanya kebersihan dan keindahan. Jadi tabe ibu-ibu, kalau ibu-ibu selalu mengglowing mukanya supaya dia cantik, itu adalah fitrah yang tidak bisa kita tolak. Sama dengan laki-laki, kalau sering menggunting kumis untuk lebih tampan, itu tidak boleh karena memang fitrah manusia itu. Ya. Jadi puasa yang memuaskan itu tidak lain adalah memberi penghormatan kepada sesama manusia. Jemaah subuh rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia terdiri dari unsur fisik dan psikis. Dan ya, ada psikis, adalah jiwa atau rohani. Di dalam Al-Quran menggambarkan kata manusia ini, Allah sering firmankan di dalam bentuk tiga. Manusia biasa disebut al-bashar, yaitu makhluk yang mempunyai biologis. Ya, al-insan, manusia dikategorikan sebagai makhluk psikis, punya intelektual, punya jiwa, dan manusia al-insan dikategorikan sebagai makhluk psikis, ya, sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, ketika puasa memadukan dari tiga faktor ini, al-basar, al-insan, an-nas, itu menurut guru-guru kita bahwa kita menjadi insan yang kamil. Apa yang dimaksud dengan insan yang kamil itu tidak lain yaitu
individu memiliki kualitas tertinggi dalam dimensi spiritual, intelektual, dan moral. Jadi dengan demikian, bagaimana peran puasa yang bisa memanusiakan manusia itu? Ya, al-basar itu biologis, kemudian al-insan itu adalah psikis jiwa, dan al-insan adalah ini anggota tubuh ini. Manusia kategori al-basar itu membutuhkan namanya makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ya, itu. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus syiyam, siam itu pada pokoknya diperintahkan untuk menahan yang namanya makan, menahan yang namanya minum, dan menahan yang berhubungan suami istri dalam jangka tertentu, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita bisa bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ini melarang kita melakukan menahan untuk lapar, menahan untuk dahaga, menahan untuk berhubungan pada jangka waktu tertentu? Ternyata secara simpel mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membuat fisik hambanya sehat dan kuat, ya. Di mana menahan diri dari makan dan minum memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan itu. Kayak pabrik kalau terus berproduksi dalam jangka waktu lama, maka perlu ada peremajaan tertentu itu. Di lain pihak dari unsur kesehatan, ya, puasa dari menahan makan dan minum di waktu tertentu, yaitu dapat menstimulan hormon endorfin. Ya, mohon maaf Pak Dokter kalau saya salah sebut. Ya, karena saya pernah membaca artikel puasa dengan hubungannya dengan kesehatan itu, banyak istilah-istilah kedokteran yang muncul di sini, yaitu ada namanya detoksifikasi, ada yang namanya kortisol, ada namanya serotonin. Ternyata kata-kata ini erat hubungannya dengan puasa. Oleh karena itu, memohon perkenan pada Pak Dokter. Di sini ada dua dokter yang saya tahu, Dokter Sunusi dengan Dokter Muhammadon, pada kesempatan dapat memberikan kewajaran kita pemahaman tentang arti-arti kesehatan ini berhubungannya dengan puasa. Yang saya tahu dan penulis di sini mengatakan bahwa puasa menstimulan hormon endorfin agar tubuh itu sehat dan segar. Itu. Mungkin istilah-istilah lainnya yang ada di kesehatan ini ada hubungannya dengan jantung, mungkin ada hubungannya dengan ginjal, dan lain-lain sebagainya. Nanti Pak Dokter yang memberikan pencerahan tentang istilah-istilah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita simak di mana peran puasa terhadap kata al-basar itu sendiri, ya. Kata al-basar, ya, itu tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali pada 26 surah itu, ya. Jadi al-basar, mufassirin mengatakan bahwa manusia punya kebutuhan
yaitu mau makan, mau minum, mau berhubungan. Tetapi perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, ya, disuruh menahan dalam jangka waktu tertentu, ya. Karena apa? Itu tadi, menstabilkan itu sistem-sistem pencernaan tersebut itu. Kemudian kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menahan lapar, menahan minum, menahan berhubungan dalam jangka waktu tertentu di dalam bulan Ramadan itu sendiri? Karena apa? Dari faktor makan dan minum tersebut yang masuk dalam kategori itu makanan, ternyata itu bisa mengundang penyakit-penyakit yang lain itu. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini dianjurkan melakukan pola makanan yang seimbang. Itu apa artinya? Bahwa seimbang itu tidak lain adalah bagaimana menstabilkan tubuh yang tubuh yang sehat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Bagaimana dengan Al-Insan? Ya. Al-Insan tersebut 73 kali di 43 surah dalam Al-Quran. Mufassirin mengatakan kategori Al-Insan adalah makhluk psikis, punya jiwa, punya intelektual, menekankan pada kesadaran rohani dan spiritual. Al-Insan berpuasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan dahaga dan berhubungan, tetapi juga menahan panca indera, ya, hati dan akal, mata, telinga, lidah dan sebagainya. Kita bisa bertanya, kenapa pun Allah juga memerintahkan kita menahan dari panca indera yang dimiliki ini? Karena ternyata semua dari pikiran yang kotor, hati yang rusak, ya, pendengaran yang sering kita menerima berita-berita yang tidak jelas ini, semuanya bisa memunculkan itu kegiatan kedosaan seperti berbohong, ya, memfitnah, mengumbar hawa nafsu. Imamul Al-Ghazali mengatakan, puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menjaga hati, akal dan panca indera. Ya. Yang lainnya semata untuk mencapai puncak ketakwaan dan penyucian jiwa. Taksiyatul nafs itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa adalah perisai. Jika seseorang berpuasa, ia dituntut untuk tidak berkata kotor, tidak berdusta, dan tidak melakukan perbuatan keji atau maksiat itu. Dengan hadis ini, mari kita menjaga terutama lidah. Jangan sampai kita berpuasa sering dikatakan apa yang namanya ghibah, menceritakan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak suka kalau diceritakan. Dan lain pihak, kadang manusia juga melakukan yang namanya namimah, yaitu menyebarkan berita yang dapat mengadu domba dan atau menimbulkan kebencian. Inilah peran puasa memanusiakan manusia. Yang terakhir jamaah sekalian, ya, kita menemukan juga kata manusia di dalam Al-Quran, An-Nas, ya, makhluk sosial, sebagaimana disebut
dalam Al-Quran sebanyak 251 kali pada 86 bentuk. Mufassirin mengatakan An-Nas ini menekankan sifat dasar manusia yang tidak bisa hidup sendiri, dan selalu membutuhkan orang lain. Secara ringkas kita bisa dapat mengatakan bahwa An-Nas menonjolkan manusia sebagai warga masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada puasa kategori An-Nas ini meningkatkan kepedulian sosial, berbagi, jujur dalam bertransaksi, dan menjaga hubungan baik sesama manusia itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada bulan puasa ini tidak diutamakan, keutamaan ritual atau kesalehan ritual tidak semata kita lakukan, tetapi kita perlu juga itu kesalehan sosial. Bagaimana puasa ini kita bisa membagi kepada teman-teman orang Islam atau orang beriman yang sedang berpuasa, atau kita bisa menyadari bahwa puasa dapat merasakan kepada orang yang menderita, terutama mengalami kekurangan untuk menyambung hidupnya dengan makanan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah bersabda yang artinya orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Dari hadis ini kita bisa mengambil makna bahwa kepedulian terhadap kaum miskin merupakan bagian integral dari keimanan. Puasa berfungsi sebagai sarana pendidikan agar seseorang tidak menjadi pribadi yang abai terhadap penderitaan sosial. Inilah 3 dari kata al-bashar, al-insan, dan an-nas dari uraiannya itu, sehingga kita bisa mengatakan puasa dapat memanusiakan manusia. Kesimpulan jamaah sekalian, dari 3 perspektif di atas, mari kita jalankan ibadah puasa dengan mampu menyatukan keyakinan hati dengan aplikasi nyata di dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terjebak dalam seremonial puasa. Mari kita betul-betul menerapkan puasa bukan saja karena makan, minum, tetapi harus mempuasakan juga organ tubuh, dan terutama juga harus ada kedermawanan sesama kita. Maka itu puasa dikatakan sungguh berat. Cuma karena kita selalu tiap tahun berpuasa tidak merasakannya. Tetapi kalau kita telah mana sebetulnya puasa itu berat, karena yang pertama yang dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Orang Islam yang beriman yang dipanggil. Yang kedua, bukan cuma menahan lapar dan lain sebagainya, tapi kita punya juga anggota tubuh disuruh juga puasa. Di samping kita puasa, kita harus punya kedermawanan, sifat sosial, empati, dan lain-lainnya. Itulah menyebabkan bahwa puasa itu berat. Dan jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam puasa ini, karena tidak ada jaminan bahwa apakah tahun depan ini kita masih berjumpa, bahwa puasa di dalam bulan Ramadan itu khusus. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis qudsi yang bunyinya,
kullu amalin bani adam lahu illa siyam. Ya, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa anna ajzi bihi. Ya, Allah yang menilai dan Allah yang membalasnya dan Allah yang memberi pahala. Oleh karena itu, puasa untuk bulan ini dan jangan kita sia-siakan. Semuanya organ tubuh, lapar, kedermawan perlu semua kita perhatikan agar kita mendapatkan derajat ketakwaan. Demikian yang sempat saya sampaikan. Wallahu alam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.